Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali bersama saya Mona Azari Nisak dalam kanal siaran berita pemerintah. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono memastikan harga tiket pesawat domestik turun hingga 10% saat libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Kebijakan ini akan berlaku mulai 19 Desember 2024 hingga 3 Januari 2025 yang diharapkan dapat membantu ekonomi masyarakat sekaligus menggerakkan sektor ekonomi dan pariwisata. Menjelang high season libur Natal dan Tahun Baru 2024-2025, pemerintah melalui kolaborasi Kementerian Perhubungan, Angkasa Pura, Pertamina, dan maskapai domestik menurunkan harga tiket pesawat hingga 10%. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, kebijakan ini merupakan hasil kerjasama intensif selama 2 minggu terakhir untuk memastikan harga tiket lebih terjangkau bagi masyarakat menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Pengurangan harga tiket pesawat ini didorong oleh 3 intervensi penting, yakni potongan tarif jasa ke bandar udaraan sebesar 50%, diskon harga aftur sebesar 5,3% dari bulan sebelumnya, dan penurunan fuel surcharge untuk mesin jet sebesar 8%. Intervensi ini mampu menekan harga tiket pesawat hingga 9,9%, setara dengan penghematan rata-rata Rp157.500 per tiket. Penurunan harga tiket ini berlaku mulai 19 Desember 2024 hingga 3 Januari 2025 di 19 bandara utama di Indonesia. Pemerintah berharap kebijakan ini dapat memberikan dampak positif baik bagi masyarakat maupun sektor ekonomi secara luas. Ini juga sama-sama menyadari pentingnya penurunan harga tiket untuk membantu masyarakat kita dan juga menggerakkan ekonomi termasuk pariwisata. Maka dari semua elemen tadi termasuk menurunkan biaya atau jasa di bandar udara ya, ke bandar udaraan, termasuk juga aftur dan tentunya fuel surcharge, maka bisa dikurangi harga tiket itu kurang lebih 10% dari harga biasanya secara nasional atau secara domestik. Jadi mudah-mudahan ini bisa membantu meringankan masyarakat kita yang ingin berpergian selama libur Natal dan Tahun Baru. Kementerian Pekerjaan Umum menyiapkan langkah strategis untuk memastikan infrastruktur siap menghadapi puncak musim hujan selama masa libur Natal dan Tahun Baru 2025. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menginstruksikan kepada jajarannya untuk melakukan pemantauan dan pengecekan kondisi infrastruktur pekerjaan umum dalam mengantisipasi bencana dan cuaca ekstrim yang terjadi saat ini. Menyambut Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, Kementerian Pekerjaan Umum telah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk memastikan infrastruktur siap menghadapi puncak musim hujan serta mendukung kelancaran mobilitas masyarakat. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menginstruksikan kepada para kepala balai wilayah sungai, balai jalan, balai nasional hingga balai prasarana permukiman wilayah di seluruh Indonesia untuk melakukan pemantauan dan pengecekan terhadap kondisi infrastruktur pekerjaan umum dan memberikan jaminan kesiapan infrastruktur pekerjaan umum dalam mengantisipasi bencana dan cuaca ekstrim saat ini. Untuk mengantisipasi puncak musim hujan, kepada seluruh kepala wilayah balai sungai agar memastikan pengecekan tanggul-tanggul sungai, drainase utama, bangunan infrastruktur sumber daya air berfungsi dengan baik. 2. Melakukan identifikasi wilayah yang terdampak puncak musim hujan di bulan Desember 2024 hingga Januari 2025. 3. Melaksanakan kesiapsiagaan alat-alat berat, bahan banjiran pompa, sumber daya manusia, dan bahan penunjang lainnya.
Guna mendukung kelancaran dan kenyamanan arus lalu lintas selama masa Nataru, Kementerian PU juga memastikan kesiapan infrastruktur jalan tol yang sudah operasional sepanjang 3.020 km dan jalan nasional sepanjang 47.603 km dengan kondisi kemantapan jalan 93,88% dan akan menghentikan sementara pekerjaan preservasi jalan tol maupun jalan nasional sejak H-10 atau tanggal 15 Desember 2024. Selain itu, Kementerian PU juga akan membuka ruas tol fungsional sementara untuk umum sepanjang 120,4 km yang terdiri dari di Pulau Sumatera sepanjang 90,42 km dan Pulau Jawa 29,98 km yang diharapkan dapat meningkatkan kelancaran arus lalu lintas selama libur Natal dan Tahun Baru 2025. Pemirsa, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengungkapkan pihaknya mulai merancang kebijakan pembelajaran coding sebagai bagian dari kurikulum mata pelajaran pilihan di sekolah. Inisiatif ini mendapat dukungan penuh Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan era digital dan teknologi. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mulai merancang kebijakan pembelajaran coding sebagai bagian dari kurikulum mata pelajaran pilihan di sekolah. Coding adalah mata pelajaran yang mengajarkan dasar-dasar pemrograman komputer seperti logika, algoritma, dan penulisan kode untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreativitas di era digital. Kebijakan itu dilaporkan Mendikdasmen Abdul Mukti kepada Presiden Prabowo Subianto saat keduanya bertemu di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Ia mengatakan bahwa kebijakan ini direncanakan mulai diterapkan di jenjang sekolah dasar dengan kemungkinan dimulai dari kelas 4 atau tingkat selanjutnya. Dalam laporannya, Presiden Prabowo Subianto memberikan dukungan penuh terhadap inisiatif ini sebagai langkah untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan era digital dan teknologi. Kami menyampaikan terkait dengan beberapa yang menjadi kebijakan kami untuk pembelajaran coding sebagai ekstrakurikuler, sebagai kurikulum atau mata pelajaran pilihan di sekolah. Nah, dimulai dari sekolah dasar, mungkin nanti kita akan kaji apakah mulai dari kelas 4 atau seterusnya, dan itu bisa kita selenggarakan sebagai bagian dari materi pelajaran pilihan di sekolah. Dan Pak Presiden sangat mendukung untuk pembelajaran coding di sekolah. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti membahas mendalam masalah sistem zonasi atau PPDB zonasi bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Pemerintah terus mengkaji kelemahan sistem zonasi sehingga tahun ajaran 2025-2026 sekolah sudah bisa menerapkan zonasi dengan sistem baru. Usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menyampaikan arahan Presiden, salah satunya terkait penerimaan siswa didik baru di tahun pelajaran 2025-2026. Mendikdasmen mengatakan tengah mengkaji mendalam kelemahan sistem zonasi bersama para kepala dinas pendidikan, para pakar, dan pemangku kepentingan terkait pendidikan. Abdul Mukti menyebut kebijakan sistem zonasi sebelumnya membuat murid sekolah negeri berlebih, sehingga distribusi ke sekolah swasta dalam PPDB tidak merata, bahkan banyak sekolah swasta tutup karena tidak ada murid. Hal ini berdampak pada standar mutu pendidikan yang tidak terpenuhi, karena rasio guru dan murid yang tidak seimbang. Berdasarkan pengalaman beberapa daerah, itu nanti juga ada alokasi untuk sekolah swasta. Karena selama ini di antara kritik terhadap zonasi itu banyak sekolah swasta yang tutup, tidak kebagian murid. Sementara negeri itu muridnya berlebih, yang karena muridnya berlebih itu kadang standar mutunya tidak dapat terpenuhi. Karena rasio guru dan murid menjadi tidak seimbang, sarana dan prasarana juga menjadi tidak dapat tersedia dengan sebaik-baiknya. Nah, berbagai kelemahan ini sedang terus kita pelajari dan kami perdalam, sehingga mudah-mudahan pada tahun pelajaran 2025-2026
itu kami sudah bisa menerapkan. Mendikdasmen menilai filosofi PPDB zonasi didasarkan pada 4 hal, yakni pendidikan bermutu, inklusi sosial, integrasi sosial, dan kohesivitas sosial. PPDB menurut Mendikdasmen ditujukan agar para siswa belajar di sekolah yang dekat dari rumah, sehingga tidak ada ruang segregasi sosial antar siswa. Sehingga mereka, anak-anak ini, bisa belajar di sekolah-sekolah yang dekat dengan rumahnya. Yang kedua, anak-anak dari berbagai kelas sosial itu juga bisa belajar di sekolah yang sama. Sehingga tidak ada segregasi antara, mohon maaf, misalnya anak-anak dari kelas yang mampu dengan tidak mampu. Atau saya sering gunakan bahasa, tidak ada segregasi antara yang elit dengan yang alit. Pemirsa, kabar gembira bagi guru honorer atau non-ASN dan guru ASN. Mendikdasmen Abdul Mukti selepas rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto menyebut akan menaikkan gaji guru ASN dan non-ASN tersertifikasi berlaku pada Januari 2025. Kenaikan gaji guru ASN mengikuti kepangkatan, sementara bagi guru non-ASN tersertifikasi akan naik sebesar Rp2 juta. Para guru non-ASN tersertifikasi boleh tersenyum lebar per Januari 2025, begitupun dengan guru ASN. Pasalnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti resmi menyatakan kenaikan gaji guru non-ASN tersertifikasi dan ASN di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto. Melalui sertifikasi, Abdul Mukti meyakini peningkatan kesejahteraan guru akan mengikuti kualitas dan kualifikasi guru. Di sisi lain, peningkatan kualifikasi guru merupakan amanat undang-undang. Dengan begitu, para guru yang ingin pendapatannya naik harus meningkatkan kualifikasinya. Jadi peningkatan kesejahteraan ini juga nanti mengikuti peningkatan kualifikasi. Gitu. Jadi karena dia kan sudah dapat sertifikasi, dia harus ikut PPG. Nah, PPG itu kan pelatihan untuk bagaimana guru yang sudah memenuhi kualifikasi D4 atau S1 itu meningkat kualifikasinya sesuai amanat undang-undang, kan harus punya kualifikasi. Yang dengan kualifikasi itu dia punya sertifikasi. Dengan dapat sertifikasi maka dia dapat tunjangan sertifikasi. Jadi clear ya. Jadi bentuknya tunjangan kesejahteraan melalui sertifikasi. Ya kalau pendapatnya meningkat masa kualitasnya nggak meningkat. Jadi kira-kira begitu. Dalam keterangan persnya, Abdul Mukti mengatakan kenaikan gaji guru ASN mencapai 1 kali gaji pokok yang jumlahnya mengikuti kepangkatan. Sementara bagi guru non-ASN tersertifikasi akan naik gaji sebesar Rp2 juta di luar dari pendapatannya di sekolah asal. Peningkatan gaji ini berlaku untuk semua guru, baik guru swasta maupun sekolah negeri yang mengajar di lingkup Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Jadi yang guru non-ASN honorer itu dengan dapat sertifikasi, maka pendapatan dia akan menjadi 2 juta. Itu di luar gaji dia di sekolah asalnya ya. Jadi dia kan sudah punya gaji di sekolah asalnya itu. Yang gaji itu bervariasi menurut kemampuan sekolah. Tapi dengan dia sertifikasi, maka dia akan dapat tunjangan sertifikasi sebesar 2 juta itu. Semua. Jadi malah kalau guru yang ASN itu malah hanya gaji pokok saja, sesuai dengan gaji pokok dia. Yes, gaji pokoknya sesuai dengan gaji pokok dia, 1 kali gaji pokok. Ya gaji pokok itu tentu berbeda sesuai dengan kepangkatan dan sebagainya. Pengumuman kenaikan kesejahteraan guru akan disampaikan Mendikdasmen pada puncak peringatan Hari Guru Nasional tahun 2024 di Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur hari ini 28 November 2024. Pemirsa, usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.